Nah, selanjutnya kita akan membuat pola lengannya ya. Untuk pola lengan kita perlukan armhole ya. Jadi kita ukur dahulu ukuran armhole pada polanya ya, yaitu armhole belakang dan armhole depan. Di sini kita dapat ukuran lingkar lubang lengan belakang itu adalah 28 dan lingkar lubang lengan depan 27. Berarti total armhole-nya adalah 55. Nah, sekarang kita buat polanya ya, yaitu pola dasar lengan dahulu ya. Kalian bisa langsung jiplak pola lengan dasar jika sudah ada ya. Tapi harus diingat yang di sini adalah ada perubahan ya. Kalau pola dasar tangannya dia akan ada penambahan ukuran. Jadi pola dasar tangannya juga harus dirubah. Makanya di sini saya membuat pola dasar tangannya kita buat dari awal ya. Pertama kita ambil ukuran panjang tangan di bawah, kita tarik garis ke bawah sebesar panjang tangan ditambah 2 cm ya. Ditambah 2 cm ini karena ada penambahan padding pada bahu ya. Jadi dia kan akan meninggi. Jadi panjang tangannya kita tambah 2 cm. Jadi panjang tangan ditambah 2 cm. Selanjutnya dari titik awal kita akan membuat tinggi puncak lengannya seperti pada pola dasar. Kita ambil ukuran lingkar lengan dibagi 4 ditambah 3. Lingkar lengannya kita ambil ukuran yang total ya, jadi yang udah di belakang ditambah depan, jadi yang 55 ini. Ini 55 ini adalah ukuran pola yang saya buat ya. Kalau ukuran kalian bisa saja beda dengan saya ya. Nah, kita buat garis ke kiri dan ke kanan ya. Dari sini kemari adalah lingkar lengan dibagi 4 ditambah 3. Selanjutnya kita sekalian tentukan area siku ya, yaitu dari titik atas kita turun ke bawah sebesar panjang tangan dibagi 2 ditambah 2,5. Selanjutnya kita buat garis ke kiri dan ke kanan. Jadi ini adalah kurang lebih area siku ya. Jadi ini panjang tangan dibagi 2 ditambah 2,5. Seperti ini. Sekarang kita akan buat puncak lengannya dahulu. Dari titik awal kita ke garis mendatar ini ambil ukuran lingkar lengan depan ditambah setengah ya. Berarti yang saya yang 27 ini ya. Kemarin adalah 27,5. Kemudian kita tarik garis miring menuju garis mendatar ini, ambil ukuran lingkar lengan belakang ditambah setengah, yaitu yang 28 ini. Jadi yang garis miring ini adalah lingkar lengan depan ditambah setengah. Yang ini lingkar lengan belakang ditambah setengah. Paham ya? Selanjutnya garis miring ini kita bagi 4.
Di titik yang pertama ini kita naik 1,5 sampai 2 cm. Ini naik 1,5 sampai 2 cm. Terus titik yang kedua ini kita turun 1 cm. Nah, ini turun 1 cm. Dan ini kita masuk kurang lebih 1,3 sampai 1,5. Selanjutnya yang mari kita ambil ukuran seperempat ini ya. Dan ini juga sama, dari sini kemari kita ambil ukuran yang seperempat ini. Dan dari sini kita naik 1,5 sampai 2 cm. Selanjutnya bisa kita bikin gunungannya ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton lagi video ke-7 ya, cara membuat pola dasar lengan. Ini masih sama ya ukuran rumus yang dipakai. Ingat ya, pada titik puncak ini tidak boleh lancip ya, jadi dia melengkung, jadi bukan lancip ya area sini. Nah, selanjutnya ini kita buat garis ya, kita hubungkan ini yang bagian bawah, kita buat garis ke kiri dan ke kanan dahulu. Seperti ini ya. Ini adalah pola dasar lengannya, yang ukurannya adalah ukuran blazer ini ya. Jadi ukuran armhole dari blazer, bukan armhole pola dasar ya. Selanjutnya sisi sebelah sini kita bagi 2 ya, kita ukur berapa, kemudian kita bagi 2. Kita bagi 2, kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis sampai ke gunungan ya. Ini adalah dibagi 2. Kita beri tanda seperti ini ya. Selanjutnya area yang sebelakang sini juga kita ukur dan dibagi 2. Kita tarik garis juga sampai ke gunungannya ya, seperti ini ya. Ini kita beri tanda. Di sini saya beri tanda segitiga. Jadi untuk catatan di buku kalian, ini pembagiannya kita beri tanda yang beda dengan yang sisi sebelah sini ya, agar
kita tahu ini dibagi dua ya. Kalau kita beri tanda yang sama, nanti di kemudian hari bisa saja kalian membacanya dibagi 4. Jadi ini bagi 2, kemudian kemari bagi 2. Selanjutnya kita akan jiplak dahulu area sini ya. Jadi pinggir gunungan ini kita jiplak ke doslak. Seperti ini ya. Jadi yang dijiplak hanya yang bagian pinggir gunungannya ya, kanan kiri. Dan agar tidak kebalik, bisa diberi tanda panah ya. Ini panah ke atas, berarti posisinya seperti ini. Selanjutnya ini kita balik ya. Jadi seperti ini, kemudian kita balik seperti ini. Di sini kita balik seperti ini. Kemudian dilem ya, jadi kita lem tempel dengan posisi kebalik. Ini kita pindahkan dari sini kemari ya, kita lem. Ini seperti ini ya. Nah selanjutnya pada garis siku ini kita bergeser 1 ya, dari garis pertengahan yang ini kita bergeser 1. Ini 1 ya. Kemudian kita hubungkan dari garis ujung sini ke 1, kemudian kita ke mari ya. Kita gunakan garis yang lengkung ya. Kalau untuk yang pola yang panjang, kalian bisa pakai garisan armhole. Selanjutnya pada garis yang ini kita juga bergeser 1 ya. Kita bergesernya ke kanan ya. Ini juga 1. Selanjutnya dari sini kemari kita ambil ukuran lingkar pergelangan tangan ya, yaitu lingkar lubang tangan. Kalau ini ukurannya sesuai selera ya. Jadi kita ukurnya jangan lebih kecil dari ukuran telapak tangan ini ya. Jadi kalian ingin seberapa untuk lengan blazernya, seperti ini misalnya ya. Ini biasanya standarnya 24 ya. Ini tangan saya lebih kecil, ini bisa saja dikurangin jadi 22 atau 23. Jadi tergantung selera kalian mau ukuran seberapa. Yang pasti jangan lebih kecil dari ukuran telapak tangannya ya. Nanti untuk masuk lengannya jadi sempit. Di sini saya ambil ukuran lubang tangannya adalah 24 ya. Jadi dari sini kemari kita ambil ukuran setengah lingkar pergelangan tangan ya. Karena 24 berarti dari sini kemari adalah 12. Jadi dari sini kemari adalah lingkar pergelangan tangan dibagi 2. Dari sini kemarin berarti saya 24 bagi 2 12. Kita turun 2 cm ya. Nah, ini 2 cm. Ini adalah 2 cm. Kita beri tanda titik saja dahulu. Lalu dari titik 1 yang bergeser ini ke kemari ya, ke kiri sebesar 2 cm.
Jadi ini kemari 2 cm. Nah, selanjutnya kita hubungkan ya, dari mari ke titik yang 2 cm ini sama ke titik ini ya, yang pergelangan tangan dibagi 2 tadi. Kita gunakan garis lengkung ya. Jadi dari sini kemari, kemudian kita teruskan kemari. Perhatikan garis lengkungnya ya, jangan sampai terlalu gembung ya. Jadi dia harus, lengkungannya harus terlihat bagus ya. Diteruskan sampai ke yang 2 cm ini ya, ke yang turun 2 cm. Selanjutnya kita hubungkan ya, titik ini dengan titik yang 2 turun ini. Selanjutnya dari garis ini yang tadi kita pakai untuk melengkung ini, kita bergeser 2 ya, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Dari garis yang lurus ya, bukan yang lengkung. Dari garis yang lurus ini ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, sampai menyentuh ke garis yang miring ini ya. Dia di sini. Ini otomatis dia ada di sisi sebelahnya ya. Kita beri tanda titik dahulu. Jadi dari sini 2 cm dan ini 2 cm. Selanjutnya dari garis yang sudah bergeser 1 cm, bukan garis yang lurus lagi ya, tapi garis yang melengkung ini, kemari 2 cm ya, dari titik 1 ya. Nah dari sini kemari 2 cm, kemudian ke kanan 2 cm juga ya. Jadi ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Selanjutnya dari titik bawah sini ke kiri dan ke kanan masing-masing 2 cm juga. Ini 2 cm, ini 2 cm. Baru kita hubungkan ya. Jadi yang sudah bergeser ini kita hubungkan. Ini hanya sampai ke yang bergeser 2 ya, tidak perlu sampai kemari. Karena ini garisnya terlalu banyak, ini kita beri warna dahulu ya, agar terlihat bedanya. Yang kita beri warna adalah yang ini ya. Yang ini kita beri warna merah. Kemudian yang ini biru ya. Yang ini ya yang bergeser. Seperti ini ya. Jadi terlihat bedanya ya. Selanjutnya dari garis yang melengkung ini kita bergeser 2 cm ya. Ini 2 cm. Kemudian yang ini juga sama, kita bergeser 2 cm. Jadi menyentuh 2 cm nya gantung ukuran jatuhnya 2 cm di mana ya. Jadi dari yang garis ini, dari garis yang lurus ini kemari 2 cm, kemari 2 cm. Lalu kita hubungkan. Oh, yang bawah kita bergeser juga 2 cm ya.
Yang ini bergeser ke kanan dan kiri 2 cm juga. Ini 2 cm, kemari 2 cm. Baru kita hubungkan. Yang ini juga sama, jadi yang ini 2 cm, ini 2 cm. Ini ke titik yang ini ya, yang pertama kali bergeser 1 cm. Seperti ini, kita beri warna dahulu ya. Untuk yang bagian dalam kita samakan dengan warna biru. Nah, ini merah. Ini. Kemudian yang ini kita beri warna biru ya. Ini usahakan ujung sini tidak lancip ya, tapi melengkung. Karena ini adalah area ketiak. Kemudian yang merah adalah gunungan yang atas. Untuk yang bawah juga kita beri warna, tapi sebelumnya kita harus koreksi dahulu ya. Ukuran yang sini, yang merah ini, dia harus sama dengan ukuran yang warna biru ini ya. Karena nanti ini akan dijahit kemari. Begitu pula dengan yang merah yang luar ini harus sama ukurannya dengan yang biru ini. Jadi diukur dahulu, kemudian dikoreksi kalau ada perbedaan warna, ada perbedaan ukuran. Jadi yang merah ini dia agak naik sedikit ke atas ya. Dan yang biru adalah yang bawah. Ini. Dan arah seratnya adalah lurus kemari ya. Jadi untuk potongan tangan blazer dia ada 2 potongan ya. Potongan yang besar dan potongan yang kecil. Dan selanjutnya jika ingin bagian tangannya ada belahan ya, belahan blazer seperti ini kita tambahkan 2 cm ya. Jadi penambahannya adalah pada area yang sisi belakang ya. Ini kan sisi depan yang akan nyambung di badan depan. Nah ini yang akan nyambung ke badan belakang. Kita buatnya di yang sisi belakang. Ini kurang lebih 2-3 cm ya. Kemudian tingginya kurang lebih 8 cm.
Jadi ini tingginya 8 cm, terus lebarnya tuh 2 sampai 3 cm. Jadi paham ya, ini adalah pola lengannya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi komponennya adalah ini, atau badan belakang, badan besarnya ini, dan yang kecil. Jika ada belahan tangannya, yang bagian kecil ini juga kita buat penambahan untuk belahannya ya. Ini ya, kita tambahkan sama seperti ini. Jika tidak perlu pakai belahan, berarti ya tidak perlu ada penambahan ya. Kalau ada belahan berarti ditambahkan, jika tidak ada ya tidak ditambahkan. Begitu pula dengan yang ini ya. Dan arah seratnya adalah yang garis tengah ini ya. Jadi saat memasang ke bahan untuk dipotong, panduan garis lurusnya adalah yang ini, itu garis tengah ini, bukan miring ya. Jika kalian taruh miring, nanti hasil blazernya tidak bagus, tangannya akan melintir. Begitu pula dengan yang ini ya. Setiap titik puncak wajib diberi tanda ya. Juga titik tengah ketiak sini. Ini untuk panduan kita saat menjahit ya. Sampai sini paham ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membuat pola lengan blazer ya, atau pola lengan jas. Nah, sebenarnya masih ada cara lain ya. Nanti kapan-kapan saya akan buatkan cara lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai yang memiliki lengan besar dan lengan kecil ya. Yang harus diperhatikan adalah ukuran ini ya. Jadi sebelumnya kalian ukur dahulu lingkar lengan atasnya ya, yang seperti ini. Ini kan dia ukurannya pas ya, belum ada kelonggaran. Nah, selanjutnya kalian tambahkan. Nah, misalnya lingkar lengan atasnya ukurannya adalah 27. Nah, penambahan kelonggarannya untuk blazer biasanya saya akan 27 ditambah 6 sampai 8 cm ya. Tadi 27 tambah 6 32. Berarti ukuran dari sini kemari itu adalah minimal harus 32 ya. Kalau kurang dari 32 kemungkinan akan sesak. Jadi maksudnya adalah ukuran kemarinya nih. Saat kita ngebentuk awalnya ini, kita ukur dahulu sini. Jangan sampai dia kurang dari yang kita inginkan. Jika misalnya ternyata ukuran kemarinya itu lebih besar dari yang kita inginkan, ini garis ini yang asal dari lingkar lengan bagi 4 tambah 3 bisa kalian turunkan 2 cm agar posisi yang garis samping ini bisa lebih rapat, bisa lebih kemari ya. Jadi lengannya akan lebih ramping untuk yang lengan kecil. Sedangkan kalau yang untuk lengannya besar, jika area sini setelah dibuat nyata nih kurang dari yang kita terlalu kecil, berarti garis yang lingkar lengan bagi 4 tambah 3 ini kita naikkan. Jadi saat kita membentuk gunungannya ini, kita udah tentukan udah kita pastikan dahulu area lingkar lengan atas ini tidak sempit. Jadi yang untuk yang lengan besar ini, garis yang mendatar ini bisa kita naikkan ya. Jadi untuk yang pola blazer sebenarnya semakin tinggi puncak gunungan ini, dia bentuknya akan semakin bagus ya. Tetapi kekurangannya adalah pergerakannya terbatas ya. Jadi walaupun hasilnya bagus, terlihat ramping, tapi gerakannya tidak leluasa. Tapi juga harus diingat, jangan memaksakan bikin yang
sesak ya. Jadi kalau memang lingkar lengannya besar ya kita sesuaikan. Ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya mengenai yang lingkar lengannya besar dan lingkar lengannya kecil. Itu kalian bisa tonton lagi videonya agar lebih paham mengenai ukuran lingkar lengan yang pas untuk yang berukuran besar dan ukuran kecil ya. Nah, selanjutnya kita akan, sekarang ini polanya pola jasnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan lihat komponen apa saja yang ada pada pola blazer yang telah selesai kita buat ya.